tengah aksi ngamen sembari berguling di atas aspal jalanan, tiba-tiba Pinkan Mambo ngamuk kepada Arya Khan. Aksi penuh drama yang menguras emosi itu terjadi saat live di sosial media dan menyedot perhatian netizen hingga viral di jagat maya. Pemicunya, Pinkan Mambo menuding Arya Khan membangun rumah 2 lantai di kampung Sepatan Tangerang senilai 3 hingga 4 miliar tanpa sepengetahuan dan seizin Pinkan sebagai istrinya. Kamu bangun rumah itu diam-diam sama aku. Percekcokan keduanya semakin panas karena Pinkan Mambo menuding Arya Khan menggelapkan uang endorse Pinkan Mambo. Bahkan terlontar kalimat dari mulut Pinkan Mambo minta cerai dengan Arya Khan. Nggak mau tinggal situ, aku mau cerai. Dalam curhatnya di sosial media, Arya Khan mengungkapkan unek-unek di balik percekcekan keduanya. Lantas, benarkah keduanya memiliki perbedaan prinsip yang sulit dijembatani? Benarkah Arya Khan dan Pinkan Mambo punya perbedaan gaya hidup yang cukup tajam sehingga melahirkan percekcokan tajam? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai aksi ngamen di jalanan sembari live di sosial media demi mendapatkan gift dari followersnya yang kontroversial itu, kini yang terjadi adalah Pinkan Mambo terlihat mengamuk kepada Arya Khan saat live di sosial media. Alasan Pinkan Mambo mengamuk terhadap Arya Khan gara-gara suaminya ini membangun rumah 2 lantai seharga 3 hingga 4 miliar rupiah di kampung Sepatan Tangerang tanpa sepengetahuan dan seizin Pinkan Mambo terlebih dahulu. Kamu bangun rumah itu diam-diam sama aku. Merasa karena 3 dihargai oleh Arya Khan, Pinkan Mambo pun merasa dijadikan Arya Khan sebagai asisten rumah tangganya. Dan karena itu Pinkan Mambo lalu meminta cerai. Percekcokan Pinkan Mambo dan Arya Khan saat live di sosmed itu pun kian menyedot perhatian netizen dan viral karena Pinkan Mambo juga menuding Arya Khan telah menggelapkan uang endorse miliknya secara diam-diam. Kamu bangun rumah itu diam-diam sama aku. Ya, sekarang aku bangun ini, ya, bukan buat pribadi aku kan, buat kamu juga di sini. Kamu ngapain bangun? Kamu bangun rumah di Arab aja sekalian, gak usah izin sama aku diam-diam. Waktu kita banyak endorse itu kan, waktu Donat banyak endorse. Mana ada aku suami duitnya bangun rumah sendirian tanpa izin istri. Selama berbulan-bulan aku dibohongin rumah itu tiba-tiba jadi. Apa ikhlas aku? Kalaupun jadi juga kan udah kelihatan di sini kan kita bisa tinggalin. Ntar kita beli lagi di Kamu mau BSD. tinggalin tanah? Kok kamu maksa? Berarti kamu bos, aku pembantu. Nggak mau Makanya dari tinggal. situ aku mau cerai. Karena kamu nggak pernah ngehargain Nggak aku. mau. Masih saat live di sosial media Pinkan, Mambo juga terlihat mengamuk di hadapan netizen dan Arya Khan karena dirinya merasa dijelek-jelekan oleh sang suami dengan didukung oleh netizen lantaran sikap Pinkan Mambo yang tidak mau tinggal di rumah yang dibangun Arya Khan di kampung Sepatan Tangerang. Padahal Pinkan merasa bahwa alasannya tidak mau tinggal di rumah tersebut karena Arya Khan membangun rumah itu secara diam-diam tanpa izin dirinya. Selain itu ada perbedaan selera antara Arya Khan dan Pinkan Mambo, di mana Pinkan Mambo juga lebih suka tinggal di apartemen daripada di rumah yang dibangun di atas tanah. Ya orang-orang jangan jelekin aku. Maksudnya kamu ngomongin yang lain aja selain ngomongin cara mengatur uang aku. Kamu ngomongin yang lain aja selain cara mengatur uang aku. Aku mah nggak perlu kalian bilang hedon, nggak perlu kalian bilang aku miskin. Aku mah tetap bekerja siang, pagi, sore, malam. Aku mau bilang kalian mau bilang aku hedon, mau bilang aku apa? Kalian nggak punya perusahaan kayak aku. Aku punya perusahaan donat. Aku bayar pegawai. Aku bikin terigu. Kenapa aku bikin perusahaan donat? Karena supaya aku nggak kerja lagi. Apa perlu semuanya aku detailin? Aku kasih tahu di sini apa yang harus aku pikirin. Aku punya perusahaan donat. Aku punya perusahaan baju. Ya, of course sebagai pengusaha harus punya modal. Punya modal ya bikin kantor donat, beli alat-alat donat.
itu kantor namanya. Terus kalau aku tinggalnya di apartemen yang mewah, pertama itu pakai uang aku, kedua aku juga bakalan kaya, lebih kaya daripada orang lain. Aku kenapa aku lebih kaya? Karena aku punya usaha aku donat, usaha aku jualan baju, usaha aku itu ada toko kebab, aku belum buka. Kalau semua udah pada buka, udah pada jalan, udah hitungan detik aku sehari itu bisa 50 juta, 100 juta. Lalu sekarang aku lagi mau beli rumah. Beli rumah juga pakai uang aku, itu juga hasil aku. Terus aku gaya hidup aku mewah atau apa pakai uang aku, udah gitu aku ini bukan mewah. Aku ini kalaupun mewah, aku memang udah merintisnya dari 80 tahun yang lalu, dari 10 tahun yang lalu udah merintisnya. Kenapa aku mewah? Karena aku punya usaha aku donat, usaha aku baju. Masa aku gak boleh tinggal di apartemen yang 1,5? Itu juga pakai uang aku sendiri. Lagian aku lagi beli rumah 14 miliar. Aku lagi beli rumah. Terus kenapa? Kalau aku mau beli rumah, mau cepet kaya, ludahin muka aku kalau dia bisa kaya. Ya hidup aku itu di tangan Tuhan, bukan di tangan kamu. Cara berpikir kamu cuma gajian tiap hari. Cara berpikir aku itu bikin pabrik supaya aku itu berhenti bekerja, supaya pabrik aku itu menghasilkan sehari 50, 100 juta, 1 miliar. Bikin toko, bikin restoran. Itu aku bikin usaha. Kalau aku nggak beli rumah, nggak apa-apa, nggak masalah beli rumah. Rumah itu buat orang yang susah, buat orang sukses. Beli rumah itu gampang, tinggal beli aja. Duitnya ada nggak mau beli 14M? Aku nggak perlu perkataan kamu, aku beli sendiri. Mungkin ini jadi riweh karena Arya punya rumah kali ya. Jadi kok ada rumah lagi gitu. Kayaknya ya. Mungkin kalau live-nya terpisah, dari dulu juga udah terpisah kok. Dari Arya tinggal di BSD 2 tahun ini kan sejak nikah, maksudnya sering juga ada tinggal di BSD gitu. Tapi kan nggak pernah, terus kerjanya di Sepatan. Tapi nggak pernah dibilang pisah rumah kan. Tapi baru kali ini kan dibilang pisah rumah karena Arya punya rumah kan di Sepatan. Pinkan Mambo yang murka dan akhirnya mulai membongkar aksi dari Arya Khan yang diam-diam menggunakan uang endorse bersama mereka, membuat Pinkan Mambo merasa dirinya selama ini dimanfaatkan oleh Arya Khan. Hal itu lantaran Aryan Khan diam-diam membangun rumah di Kampung Sepatan Tangerang tanpa seizin sang istri. Rupanya kondisi di rumah Sepatan tidak sesuai selera Pinkan yang senang hidup di dekat pusat perbelanjaan seperti mall. Namun, Arya Khan sendiri justru senang dengan situasi rumah di Sepatan Tangerang yang berada di tengah kampung. Ini kalau hujan becek, tapi kalau nggak hujan enggak, tapi cepet kering kok. Ini pasar. Ini rumah gua nih, gua Serpil, lingkungan gua nih, ini pasar. Jadi lingkungan pasar, no, mobil gua di pojok, no. Ini lapak singkong, tuh. Ini kita dari sini ya. Ini dari mobil gua nih, tuh mobil gua, Pak Usman. Namanya tuh. Nah dalamnya ini gua nggak ruang tamu, masuk langsung dapur biar supaya tamu langsung makan tuh, ngambil ikan asin kayak mau terasi digoreng. Ini kamar mandi kotor. Tuh kamar mandi kotor ini mah bukan kamar mandi mewah. Kamar mandi mewah ada lagi ntar di atas. Sini tuh, ini kamar gede. Tuh lagi dipasang tuh. Di situ ada balkon. Ini kamar besar ya, kamar utama ya. Tuh dari luar begitu tuh. Ntar gue mau beli di BSD. Cuman bini gua tadi gua ngobrol sama dia pengennya yang 14 miliar. Ya bebas lah, aku mau beli rumah 14 miliar, kayak kan kamu nyumbang 1M, iya. Dan Arya Khan juga ungkapkan curahan isi hatinya usai terlibat drama pertengkaran hebat dengan Pinkan Mambo saat live di sosial media. Arya Khan tampaknya punya perbedaan pandangan yang cukup tajam dengan Pinkan Mambo. Di mata Arya Khan, Pinkan Mambo terlalu menurut kemauannya sendiri tanpa melihat seperti apa kemampuannya. Hal itu dicontohkan Arya Khan dari keinginan Pinkan Mambo untuk membeli rumah 14 miliar rupiah. Namun uangnya untuk tanda jadi saja senilai 50 juta rupiah masih pontang-panting dicari. Padahal menurut Arya Khan, kemampuan mereka saat ini bisa membeli rumah 3 hingga 4 miliar di kampung Sepatan Tangerang sudah bisa dinikmati dulu. Sembari mereka berbisnis donat, singkong, pakaian, dan live di sosial media.
Lantas, benarkah percekcokan di sosial media berujung pada keretakan rumah tangga Arya Khan dan Pinkan Mambo? Janganlah susah dibuat-buat. Setiap orang punya impian dan kemauan, semua itu manusiawi teman-teman. Ya, manusiawi, siapa sih nggak pengen punya impian dan besar? Tapi hiduplah kita sesuai dengan kemampuan, bukan kemauan. Kalau ngarepin kemauan, kalau kita kemampuannya dikit, stres. Yang real aja hidup mah, gitu. Yang fakta-fakta aja, realita, reality. Yang real aja hidup mah. Mampunya semana, nge-lab, dapatnya berapa, konser nyanyi dapatnya berapa, kebutuhannya berapa, gitu. Terus diatur buat sisain segini, biaya hidup turunin dikit, pengeluaran yang ditanya tinggi kurangin dikit, kesana uangnya. Kita pengen punya rumah saja berapa miliar, diatur. Yang ini, begitu loh. Kalau nggak begitu nggak punya nanti, nggak tercapai impiannya. Ini lagi dia lagi bingung mau bikin donat. Dia mau nyewa rumah yang 2,5 juta, 2,3 juta yang di kolam renang buat donat. Itu kan nambah lagi. Dia aku tahu nambah usaha, nambah lagi kan. Belum biaya anak 28 juta satu orang. Kali 3 mau daftar sekolah. Belum lagi dia mau ngumpulin DP 50 juta tanda jadi yang mau beli rumah 14 miliar. Buset, pakai kata retak lo ngedengernya. Terus aku bilang, bosan cerita itu melulu, yang lain lah gini-gini baper. Jadi bilang aku bosan. Siapa aku bosan sama dia, cari aja istri lain. Bagaimana? Bukan ke situ loh maksudnya. Bukan ke situ. Bukan aku bosan sama kamunya, bukan. Tapi ya udah ganti aja cerita yang lain dah. Ya yang penting duitnya adain dulu. Baru kita ngomong-ngomong enak. Baik-baik aja, sampai sekarang baik-baik aja. Ya namanya rumah tangga pasti ada perselisihan yang boleh dikatakan beda pendapat, beda prinsip. Itu hal biasa lah. Kalau mau rumah tangga, semua kalau pengen rumah tangga, kalau nggak mau ribut, ya lu ngejanda aja. Lu ngeduda aja. Kalau lu takut berumah tangga, takut ribut, takut cerai, takut ini itu ujian, ya hiduplah sendiri gitu. Tapi kalau lu mau hidup dengan pasangan, ya lu harus terima konsepnya kelak nanti, konsekuensinya kayak gimana ke depannya, lu harus terima. Inilah rumah tangga. Di sisi lain, sebelumnya Arya Khan menunjukkan bagaimana dirinya membangun rumah 2 lantai di Kampung Sepatan Tangerang yang kini jadi tempat ia berjualan singkong. Lantas, seperti apa kebahagiaan Arya Khan bisa membangun rumah senilai 3 hingga 4 miliar rupiah ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menyaksikan aksi ngamen ala Pinkan Mambo di jalanan akan terlihat penuh dengan ironi ketika melihat kenyataan bahwa sang suami Arya Khan baru saja membeli rumah mewah dengan kisaran harga 4, 6 hingga 30 miliar rupiah di Kampung Sepatan Tangerang. Meski tergolong rumah mewah, namun Arya Khan menyebut rumahnya hanya rumah singgah. Sebutan itu mungkin tak mengejutkan jika kita mengetahui bahwa Arya Khan dan Pinkan Mambo selama ini memang tinggal di apartemen mewah. Kali ini Arya Khan menunjukkan rumah singgahnya di Sepatan Tangerang secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi. Yang mengejutkan lagi adalah ketika mendengar pernyataan Arya Khan bahwa ia berencana membeli beberapa rumah mewah di BESD dengan nilai fantastis kisaran 4 miliar, 6 miliar hingga target 30 miliar rupiah. Pinkan Mambo dan anak-anak bahkan sudah sempat menginap di rumah singgah mereka di Sepatan ini pada saat Lebaran baru-baru ini. Kampung aku di Tangerang Sepatan arah Jalan Raya Mau gitu. Ini lagi sendiri ya? Nggak ada Pinkan? Enggak, tadinya ada Pinkan sempat kesini habis selesai ngamen, ya kan. Kita ini mau beli punya rumah mau 2 di Sepatan 1, di BSD 1. Terus kita mau beli yang di BSD sekitar
yang 30 miliar atau yang 40 miliar. Tapi rencananya yang 4 miliar dulu deh gitu, atau yang 6 miliar gitu. Rencana kita mau beli berdua di sana gitu. Doain aja supaya kita kekumpul uangnya. Jadi ini mah rumah ya buat singgahan aja kalau nanti rumah kita berdua sekeluarga mepingkan. Kemarin juga lebaran mereka pada datang ke sini. Nah, kemarin tuh kita sempat survei ada rumah di BSD yang menurut dia suka, kayak ada kolam renangnya, baru masuk langsung ada kolam renang gitu, bagus. Itu sekitar harga 6 miliaran gitu. Jadi ya aku ya kalau aku omsetnya banyak ya kita berdua gitu. Arya Khan juga mengungkap bagaimana dirinya bersusah payah berjuang membangun rumah untuk ditempati oleh dirinya dan Pinkan Mambo serta anak-anaknya. Arya Khan lalu menunjukkan bagian dalam rumah miliaran rupiah miliknya. Arya juga mengaku lebih nyaman di kampung Sepatan Tangerang karena keduanya bisa bebas menuangkan ide-ide kreatif dalam membuat konten. Kita masuk ke kediaman aku di Sepatan. Rumah ini udah lama banget kesininya, berapa 6 bulan atau 7 bulan lah kalau nggak salah ya. Ini udah habis, ini masih Mambo semua ini, semuanya dimakanin semua sama dia. Hah? Yang ini? Oh masih aman. Ini juga saya selamatin, saya umpetin supaya nggak habis dimakanin dia. Saya umpetin. Nah ini kamar anak-anak kecil. Jadi rencananya kalau mau bikin 4 kasur biar tingkat-tingkatan. Jadi kalau mereka tidur di sini lagi pengen nginep di sini, jadi ada 2 kasur. Jadi kan 4 gitu kan. Kita anaknya banyak, yang kecil-kecilnya kan 4, semuanya 6 gitu kan. 2 lantai doang. Nah, ini ruang tamu. Tuh kamar mandinya nyatu sama kamar. Hah? Oh belum, kan kosong semuanya. Iya kosong. Iya gitu, ini kamar mandi. Iya transparan. Iya kacanya lebar, ini bisa ngaca antara bisa bercermin nasib kita, buruk baiknya nasibnya gitu ke depannya. Ini bisa kita mencerminkan diri kita di sini. Gitu. Aku kan udah biasa di sini, ya kan? Aku lebih nyaman biasanya di sini kan, kerjanya juga gitu kan. Kalau di BSD, aku ini susah beradaptasi lingkungan BSD karena lingkungan BSD itu yang punya kan bukan pemerintah sepenuhnya ya. Kayak kita mau challenge, mau apa di BSD itu kita harus ada izin mas. Nggak sembarangan. Kita pernah loh ngamen di BSD, diusir langsung sama Sarkamin, Semeriti. Ada kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi Arya Khan ketika ia berhasil membangun rumah baru yang harganya 4 hingga 6 miliar di kampung Sepatan Tangerang ini. Hal itu mementalkan tudingan netizen bahwa Arya Khan adalah suami yang tak bermodalkan apa-apa. Arya Khan sendiri menanggapi santai atas hujatan pedas netizen yang diarahkan kepada dirinya selaku suami Pinkan Mambo. Ia menegaskan bahwa Pinkan istrinya adalah wanita mandiri yang tidak mau diatur oleh siapapun, bahkan oleh dirinya selaku suami. Termasuk aksi ngamen di jalanan yang dilakoni adalah bagian dari challenge kreatif mereka. Kemarin aku sempat nemenin dia gitu kan. Sempat aku dihujat, aku sempat dibully gara-gara dibilang biarin istrinya kepanasan ngamen gitu kan. Sebenarnya dia itu tipikal wanita yang inilah gua. Jadi lu nggak usah ngatur gua. Gua mau kayak gimana itu gua. Jadi nggak usah malu. Jadi sebelum dia ngamen di jalan itu dulu emang dia udah pernah sebelum kenal aku. Udah pasti dia mah di BSD. Karena satu dia tuh mati kalau nggak ada mall. Mati dia tuh kalau nggak ada mall. Jadi hidup dia itu harus dekat mall. Dia itu lebih menghargai waktu sistemnya. Karena gini, kalau lokasi dia dekat mall, dia lebih tenang ngajak anak-anak cepet langsung. Dia orangnya serba cepet. Jadi kalau di Sepatan kan jauh, ya kan perlu waktu. Lokasinya juga kan becek.
Jember gitu, kampung banget. Karena ya aku akui memang karena dia kan kita itu menikah itu beda prinsip ya kan. Kayak aku kan biasa di kampung, dia di kota, di lingkungan bersih. Jadi kan beradaptasinya harus perlu proses. Iya, karena kita nggak semuanya hidup itu nggak semuanya harus berdampingan dengan pasangan. Makanya netizen suka berpikir kayak gini, kok makan sendiri di luaran gitu kan? Kok suaminya mana? Ini lah, emang kita hidup harus berdampingan terus sama suami, sama istri kan? Enggak. Mereka masing-masing punya pekerjaan, mereka punya kesibukan masing-masing. Dikala kita bersama sama pasangan itu ada kalanya kita nanti akan bertemu gitu, waktunya pulang. Tapi seringkali aku merasa hidupku seperti nggak ada siapa-siapa. Aku sendirian gitu. Nah tapi Arya bantu, tapi karena aku memang menyiksa diriku sendiri nyari susah, jadi aku itu memang sudah dibantu masih susah karena aku emang nyari susah kan gitu. Di sisi lain, Pinkan Mambo dan Arya Khan yang mengaku pernah dapat 100 juta dari gift follower TikTok ketika melakukan live seharian sembari ngamen di jalanan. Lantas, benarkah Pinkan Mambo dan Arya Khan masih bisa meraup penghasilan hingga miliaran rupiah dari aksi ngamen di jalanan sembari live di sosial media? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Di balik tajamnya sorotan netizen atas aksi tak biasa, diva pop Pinkan Mambo mengamen dengan bernyanyi. Di jalanan sembari live di sosial media, hal tak terduga di baliknya pun terungkap. Rela bernyanyi sembari berguling-guling di atas aspal pinggir jalan hingga baju dan rambutnya kotor tertempel debu dan menahan panasnya terik matahari. Rupanya Pinkan Mambo dan Arya Khan suaminya pernah mendapat 100 juta rupiah dari hasil gift para followersnya di TikTok. Penghasilan fantastis itu diperoleh Pinkan Mambo lantaran ia pintar menerima tantangan para penonton agar mendapat cuan yang banyak. Salah satunya challenge dari penonton live-nya harus ia lakoni di jalanan. Alhasil, Pinkan Mambo pun pernah meraih penghasilan mencengangkan dalam sehari bisa meraup pundi-pundi uang sebanyak 100 juta rupiah. Bahkan menurut Pinkan Mambo, kalau pintar marketing atau menarik simpati para pemberi hadiah virtual, maka bukan tak mungkin ia bisa meraup penghasilan hingga miliaran rupiah dalam sehari. Sama kayak gitu. Sama penghasilan atau gimana, Kak? Iya sama dengan berita itu, nggak ada yang beda. Bisa 100 juta sehari juga bisa, 2 miliar juga bisa. Oh, sehari 2 miliar bisa, Kak? Bisa kalau pinter. Oh, maksudnya dalam artian pinter nih gimana nih, Kak? Ya, kalau pinter nyari keretanya, kalau pinter nyari giftnya, Kak. Harus pinter, Kak. Iya. Kalau harus pintar marketingnya, jualannya, terus apa aja challenge-nya gitu, harus pintar maininnya gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.